إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. أيها المسlimun, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita. Tidak ada kenikmatan yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita rasakan, kecuali semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Ramadan telah meninggalkan kita. Sungguh Ramadan telah jauh dari kita. Dan kita tidak bisa memastikan apakah kita akan masuk di bulan Ramadan yang datang. Apakah kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan waktu untuk beribadah di bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh masih jelas di benak kita kenangan bersama Ramadan di mana kaum muslimin senantiasa bersemangat untuk melakukan ibadah. Dan di antara ibadah yang dilakukan kaum muslimin adalah qiyamul lail, yaitu melakukan salat tarawih atau salat malam di 10 akhir malam terakhir bulan Ramadan. Ayuhal muslimun, tetapi pepatah mengatakan sangat kita sayangkan bagaimana kondisi kaum muslimin setelah pergi dari bulan Ramadan. Maka disebutkan la takun ramadaniyun, janganlah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan yang senantiasa beribadah di bulan Ramadan saja, tapi disebutkan kun rabbaniyun, jadilah kalian menjadi hamba Allah yang setiap bulannya beribadah kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Banyak kita lihat kaum muslimin di antara saudara-saudara kita, bahkan diri kita sendiri, semangat melakukan salat malam hanya di bulan Ramadan. Tapi setelah selesai Ramadan, tak ada lagi salat malam, tak ada lagi ibadah di malam hari. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang akan mewarisi surganya Allah, maka Allah sebutkan di antaranya mereka adalah orang-orang yang menjadikan malam mereka sedikit untuk digunakan untuk istirahat, dan mereka banyak beribadah kepada Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan dekat dengan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka akan mengambil balasan pahala dari Allah sebab perbuatan yang telah mereka melakukan di dunia. Maka kata Allah, kanu qabla dzalika muhsinin,
Perhatikan ayyuhal muslimun, apa kata Allah? Kanu qabla dzalika muhsinin. Orang yang mewarisi surga yang Allah siapkan. Siapa mereka? Kata Allah, mereka dahulunya ketika di dunia mereka orang-orang baik. Siapa orang-orang baik ini di mata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, kanu minal laili ma yahjaun. Mereka orang-orang baik yang Allah siapkan surga bagi mereka. Mereka yang mengambil sedikit daripada malam itu untuk istirahat, dan mereka banyak beribadah kepada Allah. Inilah ciri orang yang berbuat baik. Inilah orang yang berbuat baik di mata Allah. Mereka yang menjadikan malam sedikit untuk istirahat dan mereka banyak untuk melakukan ibadah. Maka jelas Rasulullah SAW suatu ketika melakukan salat malam, salat malam yang begitu panjangnya sampai Bunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Saking lamanya Rasulullah melakukan salat malam, maka Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakura. Aku hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Beginilah orang-orang yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, kanu minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Perhatikan ayyuhal muslimun, kata Allah, orang yang berbuat baik adalah mereka yang senantiasa melakukan salat malam, dan di penghujung malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini tidak hanya di bulan Ramadan ayyuhal muslimun. Istighfar ini akan senantiasa terus kita lakukan saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Sungguh jelas hadis yang datang dari Nabi SAW sampai ke telinga kita bahwasanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia lalu mengatakan, siapa di antara hambaku yang meminta ampun, maka akan aku ampuni. Siapa di antara hambaku yang meminta kepadaku, maka akan aku penuhi permintaannya. Lalu engkau terlelap dalam tidurmu. Kapan lagi engkau akan mendapatkan ampunan itu dari Allah kalau bukan di sepertiga akhir malam setelah engkau sujud dan tunduk kepada Allah lalu kau ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka inilah ciri mereka ayyuhal muslimun, orang yang memiliki melakukan kebaikan di bulan Ramadan di mata Allah, mereka yang melakukan salat malam dan diiringi dengan istighfar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan. Maka beristiqamah ayyuhal muslimun dalam beribadah. Setidaknya kalau kita tidak bisa melakukan sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan kita sanggup tidak tidur satu malam, setidaknya engkau jangan tinggalkan walaupun hanya satu rakaat untuk salat malam. Bangkitlah, bangunlah, ingatlah dosa-dosa yang kita lakukan dan minta ampunlah kepada Allah. Dan inilah momen yang tepat ya untuk kita beristighfar kepada Allah. Maka kalau ditanya kapankah kita melakukan salat yang paling khusyuk, yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bangunlah engkau sendiri salat di malam hari. Ma'asyiral muslimin, Nabi kita juga menyampaikan kepada kita. Nabi menceritakan, inna fil jannati ghurafa, sungguh di surga telah disiapkan kamar-kamar atau tempat tinggal bagi orang-orang. Lalu Rasulullah mengatakan, a'addahallahu liman at'ama ta'am. Tempat yang sangat baik, rumah yang sangat mewah ini Allah siapkan kepada orang yang suka memberi makan. Wa alanal kalam, dan orang yang senantiasa ketika berbicara melembutkan perkataannya, tidak berkata dengan kasar kepada saudaranya, tidak menyakiti saudaranya dengan lisannya. Kemudian wa adama siyam, dan senantiasa melakukan berpuasa. Jadi puasa kita pahami bukan hanya di bulan Ramadan. Orang yang mendapatkan tempat yang Allah siapkan di surga, adama siyam, senantiasa melakukan berpuasa. Kemudian yang terakhir kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyam. Mereka melakukan salat malam sedang manusia terlelap dalam tidurnya. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ayyuhal muslimun, salat yang kita lakukan, salat malam yang kita lakukan cukup di bulan Ramadan. Ibadah yang kita lakukan kita cukupkan di bulan Ramadan. Bukan hamba Allah, karena hamba Allah mengatakan
mengatakan bagaimana hambanya seharusnya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus beribadah, terus melakukan kebaikan, terus mengumpulkan pahala. Sampai kapan? Sampai kematian itu datang kepada kita. Itulah hamba Allah yang sejati, itulah hamba Allah yang akan mewarisi surganya. Kemudian ayuhal muslimun, di antara ibadah yang kita sangat bersemangat melakukannya di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Benar ayuhal muslimun bahwasanya Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Tapi bukan berarti kita hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sungguh sangat kita sedihkan, sungguh sangat kita sayangkan ketika kita tanya kaum muslimin, apakah punya Al-Quran di rumah? Semua pasti akan menjawab iya. Lalu kita tanya, kapan terakhir engkau membaca Al-Quran? Bisa jadi dia bingung untuk menjawabnya, saking lamanya tak membaca Al-Quran. Bisa jadi dia mengatakan, aku belum bisa membaca Al-Quran. Musibah ayuhal muslimun. Wallahi kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita, kemana kita, sampai kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemuliaan, mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, sebagaimana yang sering kita disebutkan oleh asatidzah kita, hadis yang datang dari Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah, di salah satu rumahnya Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari isi kandungan Al-Quran, baik mempelajari cara membacanya atau mempelajari atau mentadabburinya isi kandungan daripada Al-Quran. Apa yang mereka dapatkan, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita ayuhal muslimun kepada mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan datang kepada hati mereka. Maka benarlah, berlakulah firman-Nya Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dan Al-Quran adalah sebaik-baiknya zikir. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Bagaimana tidak? Rahmat Allah akan datang kepada orang yang dekat dengan Al-Quran. Kemudian wa ghasyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan senantiasa bersama mereka. Siapa mereka? Para ahlul Quran, mereka yang sibuk dengan Al-Quran, mereka yang senantiasa mempelajari dan membaca Al-Quran. Wa haffathumul malaikah, kemudian keutamaan yang lainnya, malaikat akan senantiasa menaungi mereka. Dan yang paling penting ayuhal muslimun, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan bangga-banggakan hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Pernah kita mendengar suatu ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi mengatakan, ya Ubay, wahai Ubay, innallaha amarani an aqra'a laka suratal bayyinah. Wahai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah. Perhatikan ayuhal muslimun, seorang nabi, seorang imamnya para rasul mendatangi seorang sahabat, maka Rasul tidak akan melakukan ini kecuali sahabat itu memiliki keutamaan. Dia mendatangi Ubay lalu mengatakan, Allah perintahkan aku untuk membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah. Maka Ubay bin Ka'ab merasa takjub lalu berkata, ya Rasulullah, apakah Allah sebutkan namaku di atas arasnya? Apakah Allah sebutkan namaku di hadapan para malaikatnya? Ataukah Allah memerintahkanmu membacakan kepada salah seorang daripada sahabatmu lalu engkau memilihku? Maka kata Rasulullah, tidak wahai Ubay, Allah sebutkan namamu di atas arasnya. Apa yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala? Sesuatu keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, dekatnya dengan Al-Quran. Tidakkah kita menginginkan nama kita disebutkan oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat? Karena ketika Allah cinta kepada seorang hamba, fanada Jibril, maka ia akan panggil Jibril lalu mengatakan, inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka seketika ayuhal muslimun, Jibril menghadap kepada seluruh para malaikat yang ada di langit lalu mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah ia. Maka semua penduduk langit cinta kepada hamba tersebut.
Maka itulah keutamaan yang didapatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Allah sebutkan namanya di hadapan para malaikatnya. Bahkan Allah memerintahkan nabinya yang mulia untuk datang kepada Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surah Al-Bayyinah. Maka kalau kita lihat ayyuhal muslimun, di dalam membaca Al-Quran ada namanya sanad, yaitu bacaan yang bersambung kepada Nabi SAW. Maka akan kita temukan di sana nanti daripada para sahabat ada namanya Ubay bin Ka'ab. Saking dekatnya Ubay bin Ka'ab dengan Al-Quran. Kenapa tidak disebutkan Abu Hurairah? Kenapa tidak disebutkan Khalid bin Walid? Ma'asyiral muslimin, karena dekatnya Ubay bin Ka'ab dengan Al-Quran. Kalau kita lihat bagaimana Khalid bin Walid, beliau adalah panglima perangnya Rasulullah SAW, satu ketika mengambil lembaran-lembaran Al-Quran yang tertulis di pelepah-pelepah kurma. Lalu ia menciumnya lalu mengatakan, "Syaghalna ankal jihaz." Seolah-olah ia berkata kepada Al-Quran, "Kami disibukkan dengan berjihad sehingga waktuku tidak banyak bersamamu." Kalau dibandingkan waktunya Khalid bin Walid dengan Al-Quran, dibandingkan dengan kita sekarang sangat jauh. Khalid bin Walid lebih dekat dengan Al-Quran. Tapi ketika itu Khalid masih merasa menyesal sampai meneteskan air matanya mengatakan, "Syaghalna ankal jihad." Kami disibukkan dengan berjihad sampai waktu tak begitu banyak untuk bersama Al-Quran. Lalu apa yang kita katakan ayyuhal muslimun sekarang ini? Apa yang membuat kita tidak mau dekat dengan Al-Quran? Apa yang membuat kita tidak membaca Al-Quran? Maka kita katakan syaghalna ankal jihaz. Kami disibukkan dengan HP kami, disibukkan dengan Facebook dan WA kami sampai lupa membaca Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang datang dari Nabi SAW yang cukup memotivasi kita untuk dekat dengan Al-Quran. Nabi mengatakan, "Man qara'a Al-Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safratil kiramin bararah." Kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran dan ia jago dalam membaca Al-Quran, fasih sesuai dengan tajwid dan makhrajnya, sesuai dengan panjang pendeknya. Apa kata Nabi? Ma'as-safratil kiramin bararah. Maka orang seperti ini akan senantiasa bersama para malaikat yang mulia. Wa man qara'a al-Qur'an, dan barang siapa yang baca Al-Qur'an, wa yatatatta'u fihi, dan ia terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, fa huwa 'alaihi syak, dan ia bersusah payah dalam membaca Al-Qur'an karena masih dalam tahap belajar. Salah-salah dalam membaca Al-Qur'an, maka kata Nabi, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Satu-satunya ibadah ayyuhal muslimun, kita salah dalam melakukannya, mendapatkan pahala dari Allah, yaitu 2 pahala. Ibadah salat kita ayyuhal muslimun, kalau kita tinggalkan satu rukunnya saja, tak sah salatnya. Jangankan mendapatkan pahala, tak sah salatnya. Membaca Al-Quran, engkau salah dalam membacanya dalam rangka belajar untuk membaca Al-Quran, Allah berikan kepadamu ganjaran pahala 2 pahala. Maka dengan membaca Al-Quran, kita akan bisa mengumpulkan pahala untuk mempersiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah ayyuhal muslimun istiqamah dalam melakukan ibadah. Istiqamah walaupun setelah ditinggalkan bulan Ramadan, tetap kita melakukan ibadah-ibadah seperti qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.